Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Bantuan logistik dan peralatan untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tiba di Pelabuhan Buhias, Pulau Tagulandang, Kamis malam. Bantuan berupa logistik dan peralatan ini berasal dari Kodam 13 Merdeka yang hendak dibawa ke posko pengungsian. Dan Rem 131 Santiago, Brigjen TNI Wahyono mengatakan, bantuan berupa kebutuhan dasar seperti obat-obatan, makanan, minuman, genset, serta peralatan untuk menunjang ketersediaan listrik dan alat komunikasi di tempat pengungsian. Selain bantuan logistik, Kodam 13 Merdeka juga menyiapkan personil perbantuan seperti tenaga medis dan personil TNI lain yang akan membuka layanan dapur umum serta pendataan rumah warga yang terdampak bencana. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Ruang di Sitaro, sudah ada jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal. Yana, jadi saat ini bagaimana kondisi Gunung Ruang? Apakah masih terjadi erupsi? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Saya informasikan saat ini saya sedang berada di posko terpadu yang dibangun pemerintah bersama sejumlah stakeholder terkait di Kabupaten Kepulauan Sitaro pasca terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saya berada di desa Apeng Salah, kurang lebih radiusnya lebih dari 6 km, di mana radius ini di atas 6 km ini dinyatakan aman untuk warga bermukim atau beraktivitas. Dan di tempat ini memang ada sejumlah pengungsi yang sejak erupsi pertama kali terjadi pada 16 April yang lalu, ada sejumlah pengungsi yang masih bertahan di tempat di posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Untuk informasi terbaru berkaitan dengan aktivitas kegempaan Gunung Ruang ini sendiri, sampai dengan pagi hari ini memang terpantau relatif lebih landai dibandingkan pada aktivitas kegempaan yang terjadi pada 17 April yang lalu, di mana berdasarkan keterangan dari penjabat Bupati Kepulauan Sitaro bahwa aktivitas kegempaan untuk saat ini relatif lebih landai, dan bahwa aktivitas tertinggi dari aktivitas kegempaan Gunung Ruang terjadi pada tanggal 17 April yang lalu. Meski aktivitas kegempaan Gunung Ruang sudah relatif lebih landai, namun status tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemkab Sitaro masih ditetapkan hingga saat ini, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pihak dan otoritas terkait lainnya. Kami memantau di lokasi ini sebagai tempat posko terpadu, ada Pemkab Sitaro, kepolisian, TNI, Basarnas, Kementerian Sosial, dan sejumlah instansi terkait lainnya yang berkolaborasi bersama dalam hal untuk membantu dan mendistribusikan bantuan logistik seperti bantuan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang memang masih bertahan di 4 posko yang tersebar di radius aman di Pulau Tagulandang. Paskalis. Lalu bagaimana dengan warga yang terdampak dan sampai saat ini harus mengungsi kondisinya? Yang kami pantau di posko desa Apangsela ini sendiri, sejumlah pengungsi memang masih bertahan dan mereka mendapatkan pelayanan untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum, termasuk juga untuk tempat tidur dan tempat beristirahat. Tetapi memang karena Kepulauan Tagulandang ini memang termasuk kategori daerah kepulauan yang aksesnya terbatas dengan pusat ibu kota Manado, di mana dari wilayah Kota Manado sendiri sebagian besar logistik perbantuan memang harus dikirimkan melalui via transportasi laut, dan pada beberapa hari sebelumnya memang sempat ada penundaan atau pembatasan aktivitas kapal yang hendak berlabuh di Pulau Tagulandang akibat erupsi ini, membuat akses logistik memang sempat terkendala.
Namun demikian, sejak kemarin sejumlah bantuan logistik yang dikirimkan dari Kota Manado dan Kota Bitung sendiri dari sejumlah pihak telah dan tiba berada di Pulau Tagulandang ini sendiri sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada pengungsi yang memang tinggal di tempat evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Yana Mika Sengal untuk laporan Anda pagi ini.